Lalu Bapak hari ini akan melakukan demonstrasi mengenai materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak nih apa yang Bapak akan lakukan dengan alat-alat yang Bapak bawa? Tahu. Nah, gini, Bapak akan jelaskan ya. Ya. Bapak bawa apa ini? Kentang. Terus ini apa? Gelas kimia ya, larutan. Ada larutannya ini. Larutannya apa? Ini garam. Ya. Dan yang ini gula. Jadi kedua larutan ini itu larutan gula dan larutan garam. Nah, sama ini. Tapi jangan aneh. Nah, Bapak mau mulai demonstrasi hari ini. Perhatikan yang baik ya. Ya, Pak. Pertama Bapak akan memotong kentang ini. Ini saya, Pak. Oke, mana aja. Dipotong jadi dua. Nah, ini Bapak mempunyai larutan gula dan larutan garam. Konsentrasinya sama, yaitu 1 molar. Nah, kedua kentang ini Bapak masukkan nih ke dalam. Masing-masingnya kan sama nih konsentrasinya. Oke, Bapak celupkan ya. Ya. Nah, ini. Udah deh, kita tunggu 1 hari. Dia kan masih kemini lama, jadi nunggu 1 hari. Bapak udah mau pesankan dari rumah. Yeay. Ini dia, kita ini larutan gulanya, dan yang sebelah kiri itu larutan garam. Nah, sama ini. Lalu kira-kira kita mau belajar apa? Ayo. Saya, Pak. Ya. Ini kayaknya, Pak, sifat kualitatif larutan ya? Iya. Apa? Iya. Iya. Nah, ini kayaknya termasuk apa tekanan osmosis gitu, Pak? Tekanan osmotik, ya. Udah baca. Benar, tapi kurang mendalam. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan Bapak tadi, Bapak akan menuliskan hasil pengamatannya dulu ya. Tadi katakan apa? Ada yang bisa bantu Bapak untuk menuliskan tulisan sini? Ayo. Nah, ini ya. Kita lihat hasil dari demonstrasi yang Bapak lakukan sebelumnya. Kita bandingkan kan? Kita bandingkan. Kepiring, Pak. Kepiring. Nah, ini kan ada bandingannya nih yang segar. Ini yang larutan garam. Gimana keadaannya? Boleh dilihat nggak? Silakan ya, ini coba. Boleh dibilang coba, kasih teman yang lain. Ini sebagai pokoknya ya. Ini masih segarnya nih. Masih keras. Keadaannya masih segar. Garam. Iya. Tadi ini sebelum ya. Sama. Baik ya. Yang Tekstur ya, sampai. tekstur. Ojing atau belum? Keadaannya coba deh. Keadaannya Yang mana? Yang garam masih segar, Pak. Yang garam masih. tapi yang biasa ini yang garam nih. Sudah burung ya? Iya. Tapi menurut ya
Kekuatan warnanya kekuatan. Ya, kekuatan. Nah, sementara ini yang gula. Ada mau megang? Yang belakang ya guys ya. Nah, Beda ya. Lembek. nah ini bandingkan dengan yang garam. Tuh. Lebih keras Pak, yang garam. Itu lebih keras yang gula. Jangan Nah, dicilat berarti yang tekstur untuk gula lebih keras. Agak lembek. Saya udah boleh tanggal. Agak. Tekstur nadanya gimana? Warnanya tidak begitu keras. Masih tegar. Masih tegar. Ada perubahan kok. Ada sahabat kok. Seger-seger ya. Ya. Kan ini ya, ini ada pemangkatannya. Kita lihat. Ini Bapak gunakan. Gula. Itu 1 molar tadi ya. Kemudian garam. Nah, dari hasil pengamatan ini, kira-kira ada apa yang kita belajar hari ini apa? Saya kok mau jawab ya Pak ya? Iya, ada. Jadi hari ini kita belajar tentang tekanan osmotik yang tadi dibilang A. Iya. Terus kan ada larutan gula sama larutan garam. Jadi larutan belajar tentang larutan elektrolit dan non elektrolit juga. Kenapa bisa jawab larutan elektrolit dan elektrolit? Karena Lihat ini. karena kalau gula kan dia cuma gula kan mungkin larutan non-elektrolit, kalau garam larutan apa? Iya, betul. Jadi gitu ya. Hari ini kita akan belajar mengenai salah satu sifat dari koligatif larutan, yaitu tekanan osmotik. Dan juga membandingkan antara larutan elektrolit dan non-elektrolit. yang elektrolit yang mana? Garam. Gula. Jadi, oh ya kan Bapak punya pertanyaan satu. Bapak kan menggunakannya 1 molar ya sama nih. Konsentrasinya 2 molar. Terus tapi Bapak menggunakan gramnya itu beda. Garam itu Bapak itu mengharusinnya sekitar 35 gram. Dan kalau yang gula lebih banyak dia sekitar 200 gram. Ada yang tahu kenapa? Kenapa Bapak nggak nyangkulinnya itu sama aja? Misalnya 3 sendok dua-duanya. Saya Pak, iya lagi. Ya karena kan dalam sifat koligatif itu Pak, dipengaruhi oleh juga partikelnya Pak, bukan jenisnya. Kan itu jenisnya juga berbeda jenisnya. Yang beda yang belum pendapat lain? Saya Pak. Ya ini. Iya. Perbedaan masa yang digunakan itu karena ya sifat koligatif larutan itu kan berdasarkan jumlah partikel Pak. Nah, jadi yang mempengaruhi itu partikelnya Pak. Sementara gula dan garam kan partikelnya tidak sama, MR-nya, MR-nya saja beda. Jadi masa yang digunakan juga berbeda Pak. Iya, jadi gitu ya. Bisa dipahami, jadi kenapa nggak Bapak sama? Karena ya kalau untuk sifat dari larutan bukan masanya, tapi partikelnya yang mempengaruhi. Nah, untuk lebih jelasnya Bapak akan menggambarkan demonstrasi yang Bapak lakukan barusan. Ini larutan. Iya. Nah, ini ya, kalian lihat titik-titik hitam ini partikelnya, yang ini gula. Kan kalau sifat ini tadi Bapak membandingkan larutan elektrolit dan non-elektrolit yang konsentrasinya sama. Jadi otomatis partikelnya sama, ada 5. Nah, kalau misalkan larutan gula dia kan mengalami tekanan osmotik ya.
dia misalkan keluar nih 3 partikel. Karena kan kalau osmotik itu apa perubahan dari mana? Konsentrasi. Nah, jadi dari kertas ke larutan gulanya misalkan 3 partikel. Nah, ada yang tahu nggak larutan garam itu berapa partikel ya? Yang bakal keluar? Itu. Ada 2 partikel Pak di situ. Jadi semuanya ada 6 partikel. Karena kan kenapa ada 6? Karena lautan NaCl itu kalau terionisasi menjadi Na+ dan Cl nih yang kita titiknya 2, beda sama lautan garam yang hanya 1. Kalau di kau semuanya 6. Iya betul. Jadi yang keluar di lautan garam itu ada sekitar 6 partikel. Nah, karena tadi dia bilang lautan ini garam terionisasi menjadi ion NaCl tambah Cl sehingga dia mempunyai nilai. Oh iya, dalam lautan elektrolit itu yang berpengaruh apa? Ini I atau faktor Pansol. Rumusnya itu 1 alfa. Kayaknya ini jumlah partikel yang terionisasi dan alfa itu derajat ionisasi. Tapi kan kalau ini NaCl terionisasi ya, dia otomatis ini ada Na+ dan jika ada 2. Berarti otomatis dia kan bisa terionisasi dan isinya 2 ya. Nah, sementara kalau yang larutan gula dia bisa terionisasi nggak? Enggak kan? Karena itu dia nggak ada faktor I-nya. Dan kalau misalkan dibandingkan ya, kan rumus tekanan osmotik itu per P. Ini kan bandingnya ya, ini gula dan ini sebelahnya. Ada I-nya. Kalau misalkan ini kita anggap sama, terus ini ada I-nya, itu kenapa jawabannya bisa 6 partikel itu. Kalau misalkan tadi yang 3 berarti di sini. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya nggak? Gimana kira-kira? Pak, tadi kan yang I itu kan 2, berarti NaCl itu kan terionisasi Na+ sama Cl dong. Berarti yang 2 itu N-nya ya Pak? Iya, N-nya 2. Jadi nanti dimasukkan dulu kan 2 itu? Nah, yang coba langsung misalnya gini. Kalau dia larutan elektrolit kuat, biasanya alfanya itu 1. Nah, coba kita masukin nilainya ya. Iya. Nih, kenapa bisa dapat I-nya 2 dari Bapak tulis 1 ditambah N-nya berapa? 2. 2. Ulang 1 alfanya 1 berapa? 2. Jadi tambah 1. Sama dengan 2. Kenapa I-nya 2? Ya sama sih Pak. Oke. Ada yang bertanya lagi? Gimana? Kalau udah bakal lanjut. Lanjut Pak. Nah udah kan, tadi kita udah belajar tentang larutan elektrolit, larutan apa sifat dari larutan tentang osmotik kan, membandingkan antara larutan elektrolit dan non elektrolit. Nah untuk kedepannya, Bapak pengen kedepannya. Untuk saat ini Bapak pengen minta satu orang buat nyimpulin nih pelajaran hari ini. Nah, jadi kita telah belajar tentang satu sifat dari larutan apa? Iya. Tentang tekanan osmotik, yaitu osmotik perpindahan suatu larutan dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang tinggi, seperti pada demonstrasi kentang itu Pak tadi. Iya. Nah itu juga kita tadi telah membandingkan koligat elektrolit dan elektrolit Pak. Dan ternyata yang elektrolit itu lebih besar menjadi osmosisnya Pak, dan tandanya itu I-nya nilainya 2. Iya, betul. Oke, itu ya pelajaran kita hari ini. Jadi kita udah belajar tentang melakukan sifat koligatif, tekanan osmotik, membandingkan antara larutan elektrolit dan non elektrolit. Jadi kalian tahu kan kenapa gula itu masih segar, sementara kalau kentang itu lebih yang garam kentangnya lebih karena dipengaruhi oleh faktor alkohol. Oke. Sekian yang Bapak dapat sampaikan. Jangan lupa baca untuk materi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.